Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai kontrol LED via MMQTT. Sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Felicia Aquilina dengan NIM akhir 012. Dan ada saya, Putri Elizabeth Simanjuntak dengan NIM akhir 018. Saya Bian Rizky dengan NIM akhir 0710. Dan saya Aileen Agatandrio dengan NIM akhir 180. Dan saya Jessica Laurencia Panjaitan dengan NIM akhir 084. Lalu kita bisa lihat di sini ada kode program untuk GUI Control LED. Nah, kita lihat itu ada import Tkinter STK. Tkinter itu adalah library bawaan Python untuk membuat GUI atau Graphical User Interface. Nah, dengan ini kita bisa bikin jendela, tombol, dan label. Seperti aplikasi sederhana. Lalu di bawahnya ada import paho.mqtt.client as mqtt. Paho mqtt ini adalah library Python untuk komunikasi lewat mqtt. MQTT itu sebenarnya apaan sih? MQTT itu semacam bahasa supaya device IoT bisa publish atau kirim pesan dan subscribe atau terima pesan lewat internet. Lalu di bawahnya ada broker. Broker itu adalah server pusat tempat semua pesan MQTT dikirim dan diterima. Nah, kita pakai di sini adalah broker.hfmq.com. Itu tuh adalah broker gratis di internet. Lalu di bawahnya ada konfigurasi, ada topik underscore hijau, sebenarnya traffic light atau hijau, dan seterusnya. Topik itu adalah alamat pesan MQTT. Misalnya kalau kita publish ke traffic light hijau, berarti device lain yang subscribe ke topik itu bisa tahu LED hijau harus nyala. Lalu slide selanjutnya. Lalu ada GUI Control LED. Nah, untuk fungsi-fungsinya kita bisa lihat di bawah itu ada fungsi dengan nama LED hijau on. Nah, ini nih kita bikin fungsi namanya ini. Lalu kalau fungsi ini dipanggil, dia akan mengirim pesan satu ke topik hijau. Satu ini artinya itu menyalakan LED hijau. Lalu di bawahnya ada fungsi dengan nama LED hijau off, client.publish topik hijau, 0. Sebenarnya sama fungsinya seperti yang di atas, tetapi pesan yang dikirim itu berbeda, yaitu yang dikirim adalah 0. 0 di sini artinya kita mematikan LED hijau. Lalu di bawahnya fungsi-fungsi itu sebenarnya sama, cuma warna yang dinyalakan saja yang berbeda, yaitu kuning ataupun merah. Lalu slide selanjutnya. Nah, ada contoh lagi, ini ada kode-kode program. Kita lihat, itu yang pertama ada root sama dengan tk.tk. Root ini itu adalah membuat jendela utama GUI. Bayangin kayak kita membuat lembar kerja kosong tanpa tombol dan label nanti ditaruh. Lalu di bawahnya ada root.title control LED MQTT. Itu seperti kita memberi judul jendela aplikasi control LED MQTT. Lalu di bawahnya ada status sama dengan tk.label. Itu kita membuat label teks untuk informasi status. Misalnya menghubungkan ke broker. Lalu di bawahnya ada tk.label sama dengan root teks LED hijau. Itu artinya kita menambahkan teks LED hijau di GUI. Juga untuk nanti untuk tombol bertulis LED hijau on atau menghidupkan LED hijau. Ada juga tombol off untuk mematikan LED. Lalu kita lihat terakhir itu ada root.mainloop. Itu sebenarnya adalah bagian terakhir untuk menjalankan aplikasi GUI. Tanpa ini jendela nggak akan muncul. Lalu slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke alur. Sebenarnya alurnya itu adalah ESP32 terhubung ke WiFi. Nah, ESP32 atau microcontroller ini harus nyambung dulu ke internet lewat WiFi. Lalu ESP32 terhubung ke broker MQTT. Broker itu server pusat, misalnya broker.hfmq.com yang jadi tempat semua pesan dikirim dan diterima. Lalu ada subscribe ke topik traffic lights. Nah, itu tuh ESP32 mendaftar supaya selalu dapat pesan dari alamat tertentu. Misalnya traffic light hijau untuk LED hijau. Lalu ada selanjutnya, jika ada pesan 1, maka itu kita menyalakan LED. Kalau 0, itu matikan LED. Nah, terus yang terakhir itu ada jika koneksi putus, maka otomatis reconnect. Kalau ESP32 kehilangan internet atau broker, dia akan mencoba nyambung ulang otomatis, begitu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan program ESP32 via MQTT. Yang pertama itu kita bisa melihat traffic lights-nya di sini. Yang pertama yaitu kita harus mengkonfigurasikannya dengan WiFi dan juga MQTT. Di sini ada include WiFi yang bisa kita lihat di fungsi yang sudah di screenshot. Lalu setelah itu kita harus mengkoneksikan WiFi-nya dengan MQTT-nya. Kita bisa lihat di MQTT di situ broker.hivemq.com. Lalu setelah itu kita bisa lihat spesifikasi masing-masing topik di mana ESP32 subscribe ke topik untuk menerima perintah, yaitu 1
jika untuk menyalakan ataupun 0 yaitu untuk mematikan. Lalu setelah itu lanjut ada topiknya di sini yaitu ada 3 topik hijau, kuning, merah itu untuk menunjukkan masing-masing warna dari traffic light yang diinginkan. Lalu setelah itu ada pin LED yaitu untuk menentukan posisi GP10 atau GP10 untuk masing-masing LED. Selanjutnya yaitu di sebelah kanan yaitu ada setup untuk Wi-Fi-nya. Setup Wi-Fi-nya untuk menghubungkan ke ESP32 ke jaringan Wi-Fi-nya. Lalu di sini kita bisa melihat ada fungsi callback otomatis yang dipanggil saat ada pesan yang masuk. Lalu nanti fungsi yang ada di sini mengecek topik mana yang diterima lalu menjalankannya. Lalu slide selanjutnya. Di sini jika koneksi MQTT-nya putus, maka nanti ESP32-nya akan mencoba di-connect, lalu kembali subscribe ke topik. Maksudnya jika ada kemungkinan Wi-Fi-nya akan putus dan di-connect kembali, maka dia akan mencoba menghubungkan kembali ke ESP32 yang awalnya sudah ada, begitu. Lalu setelah itu ada fungsi untuk menentukan pin LED-nya yang digunakan sebagai output-nya. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan SP32 via MQTT. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan GUI-nya di VS Code. Jadi ini adalah kode untuk mengatur tampilan GUI, di mana di sini itu yang saya highlight itu di fungsi kontrol LED. Jadi intinya di sini adalah ketika kita kirim pesan 1, maka dia akan menyalakan LED, dan ketika kita kirim pesan 0, maka dia akan mematikan LED, dan itu berlaku untuk masing-masing topik, untuk topik hijau, topik kuning, sama topik merah. Nah, ini bisa kita langsung run aja. Nah, ketika kita run, maka dia akan muncul LED seperti ini. Nah, kita bisa langsung ke walkWI-nya. Nah, di sini saya udah compile walkWI-nya, dan di sini tadi kode yang udah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya untuk kode di walkWI. Terus di sini dia udah tersambung ke WiFi untuk walkWI guys-nya, dan kita bisa langsung pakai. Nah, di sini kita bisa ada 3 tombol ada 3 pengaturan tombol untuk hijau, kuning, merah, dan di sini untuk merepresentasikan traffic lights ada hijau, kuning, merah. Nah, kalau misalnya kita ingin nyalakan LED hijau, maka kita tinggal tekan tombol on, di mana dia akan mengirim pesan 1, maka LED akan menyala. Ketika kita ingin mematikan LED, maka kita tinggal tekan tombol off, dan dia akan mengirim pesan 0 dan akan mematikan LED. Begitu juga untuk kuning dan merah. Di sini kita akan coba untuk menyalakan yang kuning. Ketika kita tekan tombol on, maka dia akan menyala, dan ketika kita tekan tombol off, maka dia akan mati. Sini dia akan mati. Nah, selanjutnya juga untuk merah, ketika kita tekan tombol on, maka dia akan mengirim pesan 1 dan dia akan menyalakan LED. Ketika kita tekan tombol off, maka dia akan kirim pesan 0 dan dia akan mematikan LED. Nah, begitulah demonstrasi untuk kontrol LED GUI Tinker untuk simulasi traffic lights ini. Untuk kesimpulan dari demonstrasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang kami ambil untuk dari proyek ini adalah singkatnya, kontrol LED via MQTT memungkinkan kita mengendalikan perangkat seperti LED dari jarak jauh lewat internet dengan cara sederhana, cepat, dan efisien. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.